استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين، خصوصا إلى روح العالم العلامة الولي القطب حبيب علي صاحب المولد، إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم على تلك النية. الفاتحة. الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف, maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar ma'rifat, kalau kita sudah tahu bahwa Allah melayani, menemani kepada kita, Allah sedetik pun kada pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita dalam keadaan tidur Allah berikan pertolongan karena Allah memandang kekasihnya. Allah memberikan pertolongan karena memandang kekasihnya, yaitu asal-asal segala sesuatu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita, batis kita, semua batang tubuh kita, bahkan roh kita asalnya adalah Nur Nabi Muhammad. Maka Allah pun menggerakkan tangan itu, Allah pun menggerakkan kaki itu, Allah pun melihatkan mata, Allah pun mendengarkan telinga. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai kekasihnya, ditolonginya selalu, dilayaninya selalu. Artinya kita semua harus sadar, tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini kata-kata yang harus kita sadari sesadar-sadarnya, bahwa tanpa Nabi Muhammad hidup kita tidak akan mendapatkan berkah. Gerak tangan karena Rasulullah, gerak kaki karena Rasulullah, penglihatan mata karena Rasulullah. Maka dari karena itu, sholawat yang kita baca, satu, kita dukung Allah atas Allah mencintai kepada Rasulullah dengan menambah-nambah rahmat, kebesaran, keagungan, keistimewaan kepada beliau. Salli, teruskan ya Allah, kau tambahi ala Sayyidina Muhammad rahmatmu, kebesaranmu, keagunganmu kepada kekasihmu. Dua, salawat yang kita baca membuat kita sadar yang berhak untuk diperhatikan, yang berhak untuk ditambahi rahmat, yang berhak untuk diberi rahmat, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Semakin salawat kita baca, semakinlah kita sadar
Satu, kita dukung Allah mencintai kekasihnya. Dua, kita harus sadar bahwa yang layak, yang pantas, yang berhak bahkan menerima akan rahmatnya Allah, akan segala nikmat Allah, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka dari karena itu orang Bahari berucap sebagaimana fakta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat yang kada pernah terpisah antara Allah dengan kekasihnya. Bahkan waktu Nabi Adam di dalam surga, Nabi Adam bertanya siapa orang yang namanya selalu ada menyertai dan kada memisahi lawan namamu. Kata Allah, dia kekasihku, dia orang yang sangat aku cintai. Bahkan kau harus sadar wahai Adam, tanpa dia aku tidak akan jadikan dirimu, tanpa dia tidak aku jadikan alam semesta. Nabi Adam pun sadar akan keagungan, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang diizini dan berhak memerankan Allah Ta'ala, dialah Nabi kita. Siapa orang yang berhak memerankan kasih sayang Allah Ta'ala, dialah Nabi Muhammad. Siapa orang yang berhak memerankan kesugihan dan kepemurahan Allah Ta'ala, dialah Nabi Muhammad. Siapa orang yang berhak memerankan akan kealiman dan segala yang ada pada Allah, dialah Nabi Muhammad. Dari karena itu disebut Nabi Muhammad ini madhhar atam, seseorang yang mendapat izin dan hak memerankan Allah secara sempurna. Apa kisah tentang Allah? Nabi Muhammad memerankan semua itu. Beliau raufun, Allah raufun. Beliau rahimun, Allah rahimun. Beliau mukmin, Allah mukmin. Beliau nurun, Allah nurun. Yang berhak, yang pantas memerankan, menceritakan kisah tentang Allah segala-galanya, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dalam istilah tasawuf, beliau hamba yang hakiki. Dalam istilah agama, beliau orang yang paling agung, mulia dan terhormat. Kalau bahasa keren, beliau artis yang mampu dan dapat izin memerankan tentang perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin melihat, memandang kisah Allah, pandanglah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kalau ingin melihat, memandang kebesaran, kasih sayang dan segala tentang Allah, lihatlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hingga terucap kata dari orang-orang Bahari, man ata'a Sayyidana Muhammad faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Nabi Muhammad, sama taat kepada Allah. Wa man ahabba Sayyidana Muhammad faqad ahabba Allah. Barang siapa mencintai Nabi Muhammad, sama mencintai Allah. Wa man dzakara Sayyidana Muhammad faqad dzakara Allah. Siapa mengagung-agungkan Nabi Muhammad, sama mengagung-agungkan Allah. Karena betapa hebatnya Nabi Muhammad, itu maksudnya betapa hebatnya Allah. Karena apa yang diperankan, dilakukan, yang diperlihatkan oleh beliau adalah semuanya tentang kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu, Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat mengarang sebuah kitab yang bernama Amal Ma'rifat. Beliau menceritakan tentang kisah makrifat mengenal Allah. Selesai daripada karangan dan cerita, jalanku
adalah memusyahadahkan nur Nabi Muhammad. Beliau bercerita di amal ma'rifat tentang fana pada af'al, fana pada sifat, fana pada dat. Beliau bercerita tentang maqam fana dan maqam baqa. Beliau bercerita tentang memandang yang satu di dalam yang banyak, memandang yang banyak di dalam yang satu, mengesahkan tentang Allah dengan segala-galanya. Kata beliau, aku mengamalkan, yang ku amalkan itu adalah memusyahadahkan, memesraakan, memandang kelebihan, kebesaran, keagungan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali yang haulnya beberapa hari ini di Solo diadakan, terukir kata keluar isi hati beliau dalam karangan Simtud Durar bahwa musyahadah beliau, pandangan beliau adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mari kita mencoba agar supaya mengamalkan, mengingat-ingatkan kebesaran, keagungan, kemuliaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, hingga arti dari mesrakan nur Nabi Muhammad dalam batang tubuhmu dan dalam rohmu dan di dalam sekalian alam semesta. Arti mesrakan, jangan ada yang lain selain dari nur Nabi Muhammad. Mesrakanlah nur Nabi Muhammad dalam dirimu, dalam rohmu, dalam seluruh alam semesta, seperti mesranya air di batang kayu. Artinya jangan ada yang lain di dalam pandangan kita selain daripada nur Nabi Muhammad. Kenapa harus nur Nabi Muhammad? Karena beliau yang dapat izin memerankan tentang Allah, beliau yang dapat hak memerankan tentang Allah. Maka tontonlah Nabi Muhammad, kau akan bisa kenal Allah Ta'ala. Bukan Nabi Muhammad sebagai tujuan, Allah jualah sebagai tujuan. Bukan Nabi Muhammad itu akhir dari perjalanan, tetap Allah yang menjadi akhir dari perjalanan. Akan tetapi tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan bisa sampai ke ujung perjalanan. Maka dari karena itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pandanglah Nabi Muhammad dengan pandangan hatimu. Kau kenal akan Tuhanmu, besarnya Tuhanmu, agungnya Tuhanmu. Karena yang diulah Tuhan, yang dikasih Tuhan kepada Nabi Muhammad itu ampun Tuhan, itu milik Tuhan, itu kisah tentang Tuhan, itu yang bisa kita lihat, itu yang kita bisa tonton. Sedangkan Allah zat al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, zat yang tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah, yang tidak ada yang tahu kayak apa gerak Allah kecuali Allah. Dia rahasia yang gak bisa diungkap-ungkap. Maka rahasia itu kemudian dibuka, dibikin, diulah, dijadikan awal sesuatu, yaitu bahan baku alam semesta semuanya yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenapa kita harus memandang, memesrakan nur Nabi Muhammad agar kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemantang hanya satu, jangan pernah merasa diri ini punya sesuatu, itu aja. Jangan pernah merasa-rasa diri ini ada sesuatu, alim, sugih, harat, hebat. Jangan pernah bergeretek minta dimuliakan, minta dihormati. Semua itu menandakan masih ada kukus-kukus diri, masih ada lagi ingoh-ingoh diri, masih ada lagi cerita diri. Harus kita memuji, menyanjung kepada orang, bukan kepada kita.
mengagungkan, membesarkan kepada orang, bukan kepada kita. Barang siapa memuji Rasulullah, orang yang paham akan dianggap memuji Allah Ta'ala. Karena memang Rasulullah itu punya kelebihan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lalu timbul, kalau begitu rarasa kita, rasa Rasulullah ini bilang menyertai terus lawan kita. Rasulullah ini menemani terus lawan kita. Ayo, duduk, berdiri, berjalan, berabah, jaka kada sidin, kada derasa itu. Kada kawa berjalan, kada kawa berduduk, ini rasa yang bicara. Rarasa ada, rarasa hadir, rarasa dekat, rarasa kada jauh. Dengan apa? Dengan satu pandangan, asal diri kita, asal roh kita, berarti beliau itu ada dan menyertai. Lahirlah garak, lahirlah diam, lahirlah ini, lahirlah itu, Allah yang menjadikan. Tapi kenapa Allah mengolah dan menjadikan? Karena memandang kekasihnya, bukan karena kita, bukan karena kita. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Rafa Syafi'i ibn Bahrul Ilmi. Barakallah. Jadi yang kita ingatakan, yang kita sadar, apapun yang datang dan dijulung ke kita bukan karena kita, itu aja. Bukan karena kita. Kalau saya merasa-rasa aku alim pang, jadi kayak ini kada boleh. Aku sugih pang, jadi kayak ini kada. Aku ni orang nang dihormati pang, jadi kayak ini kada. Ini datang, ini diulah Tuhan karena kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka kagumlah hati kita, salutlah hati kita, memujilah hati kita dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bukan mencari-cari pujian buat diri, bukan mengusahakan pujian buat diri, tapi langsung memuji-muji kepada Rasulullah, menyanjung-nyanjung kepada Rasulullah, bahkan salut, kagum, cinta kepada beliau karena pandangan, karena sadar bahwa tanpa beliau tidak ada apa-apanya. Berarti kalau kita berpikir dewasa, Allah selalu menyertaiku, Allah selalu menemaniku, yaitu Allah dengan kekasihnya selalu menemani aku, melayani aku, membahagiakan aku. Aku duduk, dilayaninya. Aku berjalan, dilayaninya. Aku berabah, dilayaninya. Aku behereng, dilayaninya. Layanan perhatian yang luar biasa. Nah, dirasa-rasa, diingat-ingat, ini layanan, ini perhatian. Bahkan al-mawjudat kulluha ni'amullahi alaika. Semua alam semesta hakikatnya perhatian Allah buat dirimu. Semua alam semesta perhatian Allah buat dirimu. Ada orang bertanya, bagaimana pahamannya? Para nabi dapat nikmat bukan untuk aku, mereka yang dapat nikmat. Para ulama dapat nikmat bukan untuk aku. Kata sang guru, nabi adalah nikmat bagimu, tanpa mereka kau tidak tahu apa-apa. Ulama adalah nikmat bagimu, tanpa mereka kau tidak tahu agama.
Maka semua alam semesta adalah bentuk wujud perhatian Allah kepada, bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Mari kita mencoba untuk tafakur dan tenggelam di dalam perhatian. Sering-sering merenung, Allah nih perhatian. Pian tadi kesini, jangan dianggap sepeda motor itu aja yang mengantar. Tapi nang mau olah sepeda motor itu pabrik, berapa karyawan nang ada. Terus nang mencariakan bahan kendaraan tadi asalnya besi itu di mana, berapa orang nang turun. Terus perjalanan mereka ya panjang. Sampai akhirnya dapat bahan kendaraan diolah oleh pabrik, kemudian dijual, ditukar oleh ikam, ikam pun menikmati sampai ke majelis. Berapa tentara Tuhan dan perhatian Tuhan kepada kita. Semua adalah perhatian Allah dan kekasihnya kepada kita. Allah dan Rasulullah selalu memperhatikan kita, selalu membahagiakan kita, selalu menyayangi kita. Asal itu diperhatikan, asal itu diingat-ingatkan, insya Allah tumbuh cinta. Wajar Allah minta, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kecuali aku dan Allah, kata Nabi. Allah dan aku dan Allah lebih daripada yang lainnya. Nah, kayak apa caranya? Ya kayak itu tadi, rancak mengatakan, rancak jangan buta hati. Jangan sampai seperti seorang suami yang buta lalu bulik dari rumah yang sebenarnya bukakan lawang bininya, yang molahakan kopi bininya, yang menapasakan baju tapi kada melihat. Lalu kadada rasa perhatian itu dirasa kadada, lalu kada sayang, kada cintanya kada melihat. Buta. Kalau seorang merasa diperhatikan, insya Allah tumbuh cinta, insya Allah. Apalagi hari-hari datang sepatu dipaculakan, kaos dipaculakan, baju dipaculakan, sebertaan dipaculakan, digantiakan lawan nang hanyar, suruh mandi ini anduk, ini sabun, ini sikat gigi, ini odol. Keluar dari zaman pulang, dilapakan pulang awak lawan anduk, betu dipurkakan baju hanyar hari-hari kayak itu. Makan disuapi, minum diminumi pulang, hendak guring pulang, ulas tilam diamparakan, dirapiakan, dinyamani pulang, batu berabah dipicikakan pulang, batis tangan hari-hari kayak itu. Mati kutu ya. Terus kenapa kita sama Rasulullah sama Allah kadaka itu, padahal perhatian Allah Rasul lebih dari istri kita, lebih daripada segala-galanya. Ya kenapa kada? Karena buta, karena kita banyak kada sadar, banyak kada ingat, lalu kalah, lalu kada tumbuh cinta, kada tumbuh sayang. Nah ini yang dimaksud Sidin tadi. Jikalau engkau ketahui akan Allah dengan sebenar-benar ma'rifat, Allah melayani, Allah menemani, Allah selalu menyertai dengan kekasihnya, niscaya engkau jadikan akan dia taulan sebenar-benarnya. Kita itu perlu Allah, kita kada perlu yang lain. Kita mencari Allah, kada harus mencari yang lain. Untuk kuat berkawan Allah, untuk kuat bersahabat Allah, untuk kuat selalu bersama-sama Allah, modal hanya satu: mengerti. Jangan pernah menganggapi gawian Allah, hanya satu. Kayak apakah kelakuan Allah, kayak apakah perbuatan Allah, husnudzan adalah alat agar hubungan tetap selalu bersama. Tanpa husnudzan bisa tahwal lawan Allah, bisa tasasambati lawan Allah, bisa taanggapi lawan Allah. Napa Tuhan hujan pulang? Napa yo panas pulang? Nah garing pulang, nah babila jua yo garing nih sembuh. Ini lalu hubungan sama Allah itu ada retak.
muntung kita nih anu tasambati tahapak tasangiti. Sekarang kalau sudah hati kayak menyangit lawan Allah, kalau hati sudah kayak kada ketuju lawan Allah, suruh memuji Allah pengoler, karena ada muar di situ, ada kada ketuju. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Kenapa? Memang kada ketuju lawan Allahnya, kada ketuju. Di mana kada ketuju? Itu tuh. Kalau Allah berbuat, kenapa digerunumi? Kalau Allah melakukan sesuatu, kenapa digerunumi? Jadi duduk di sajadah tuh kada betah, karena memang ini kada ketuju memuji Allah. Tapi kalau orang kada dahwal sama Allah, kada ada sama sekali, selalu mengerti, kayak ini Tuhan Pak pasti baik, kayak ini Tuhan pasti. Zikir itu adalah makanannya, zikir itu adalah alat inya menambah kemesraan lawan Tuhannya, inya mengerti. Nah mari kita coba belajar mengerti, memahami lawan Allah. Giring Allah, jangan mengarasi ampun seorang, giring Allah hanya giring aja. Berdagang payo, alhamdulillah, giringi Allah. Cukup Tuhanai, labihan lagi dicukup-cukupakan, itu menggiring Allah. Bajualan sore boleh ke sing payuan, bagus saja Tuhanai, pasti ada hikmatnya, ada baiknya. Lalu tetap hubungan lawan Allah bagus. Lalu sembahyang Allahu Akbar, ini orang yang merasakan lezatnya takbir, ini orang yang merasakan lezatnya zikir. Napa di hatinya kada dahwal? Mendasar sangit loh orang tuh nalah lalu memuji, kadanya nyaman-nyaman pang hati muar, jadi memuji ini terpaksa benerai, kada lezat, kada nyaman, kada puas. Tapi mendasar katuju, jangankan memuji, kita senyum nih aja punya arti. Apalagi memuji kita, oh, kau adalah kekasihku, kau adalah orang yang kusayang. Ini indah semua, lezat semua. Kau segalanya bagiku, kau adalah napasku, kau adalah, lezat semua. Kenapa? Ya memang cinta, ya memang ketujuh. Tapi mun muar, kau adalah kekasihku, kau adalah napasku, di hati makam cilaka. Kada nyaman hati ini, jadi kada mengenal manisnya iman, kada menikmati manisnya iman. Mun masih ada hual masih ada. Nang kada syukur, kada sabar, la yadzuku, kada akan pernah merasakan sebenarnya iman itu bingka nang manis, cumanya garing lalu pahit rasa. Nah jadi mbah mengerti modal supaya kuat lawan Tuhan nih. Nah ya apa dijalani aja lawan Tuhan tuh terpisah indah kayak apa aja. Pasti sidin itu menggawip ada baiknya. Sidin punya alasan, walaupun ndak ada perlu tahu alasan sidin itu apa, tapi unda membaca, memandang, menilai pasti baik. Maka karena itu husnudzon termasuk ilmu yang kita kejar. Tapi ikas husnudzon itu sudah sampai juga, walau kada yakin baiknya tuh di mana, bagusnya tuh di mana, tapi berpikiran pasti bagus. Ada aja bagusnya sama lawan yakin, sama lawan alim. Nah mudahanlah terutama kita Kalimantan Selatan nih, mari sama-sama belajar mengerti lawan Allah. Kita tuh kadang-kadang bingung jawaban kenapa Tuhan kayak ini, tapi jawabannya sebutingnya bahwa Tuhan berbuat, kita kada perlu tahu alasannya, pasti bagus lawan Tuhan. Lawan pulang sidin kada mengabulakan pasti ada jua bagusnya. Sidin lambat mengabulakan pasti ada bagusnya. Pokok bagus terus. Nah mudahan kawa kita diberi taufik hidayah. Nah lalu lawan Tuhan itu lalu model perlu terus. Ndak perlu Tuhan, ndak ada andak tuhwal lawan Tuhan. Jadi pemantang sebuting ngerti, jangan sampai hilang. Nah bila sudah kada hendak tuhwal, kada hendak bermasalah lawan Tuhan, selamat tam sudah. Nggak ada hendak tuh bang. Bahasa Banjarnya nih, bahasa Banjarnya, biar aja diambil Tuhan seberitaan dunia, asajan tuhwal lawan Tuhan. Dan kada pernah menanya kenapa Tuhan pengen mengambil, kada.
Kenapa jadi kada wani betakon indah tahual tuh Bang. Menggering nih seandainya nih Tuhan jumput semenyaan nang di dalam hidupnya, iya itunya beranai. Karena kada betakon lau walim wa kaifa. Kenapa ada apa kayak pan kayak ini? Maka ulun ampunnya kenapa pian ambil jaka biar Pang dulu salah satu tumat. Kenapa? Indah tahual. Inya lebih menjaga hubungan sama Allah daripada hubungan sama dengan apa yang inya ketujui. Siapa nak kada ketuju makan, siapa nak kada ketuju minum, siapa nak kada ketuju sehat, siapa nak kada ketuju ini ketuju ja. Tapi manakala memilih inya indah, biar aja sudah nang ini melacungan, asal jangan tahual lawan Allah Ta'ala. Asal jangan tahual lawan Allah Ta'ala biar aja kada bapak. Nah itulah pertanda cintanya kepada Allah lebih dari cintanya kepada yang lain dari Allah. Tapi mun sebaliknya Bang, nang kata-kata keluaran cak tuh, Tuhan pian kada adil, Tuhan di mana keadilan pian? Dia hakon memilih bahwa lawan Tuhan daripada terpisah dengan yang inya cintai. Harta misalnya diambil Tuhan, kebakaran kah, gempa bumi kah, ya nang bocap Tuhan di mana keadilan pian? Tuhan mamainya karena kekasihnya hilang, karena yang ia cintai hilang. Apa? Kesugihan. Dia tidak rela berpisah dengan kekasihnya walaupun harus berhual lawan Allah. Berarti cintanya kepada Allah tipis. Hakun berhual lawan Tuhan asal terdapat lawan sugih. Nah Allah nang dihual tadi membolehkanlah lawan kesugihan kada jua. Jadi hartanya hilang, kekasihnya terpisah, Allahnya terhual. Nah ini khasira khusranan mubina. Ini orang rugi bebujuran dunyan wa ukhra. Dunianya rugi terpisah lawan kekasihnya yaitu sugih, akhirat rugi Tuhan berhual lawan inya berhual lawan Tuhan. Kada ada kerugian yang paling besar selain kerugian ini. Kada ada. Maka kita akan mencari taulan yaitu Allah, dan engkau tinggalkan akan manusia itu. Nanti suatu saat kala umur tuha gen kada tapi kau berjalan lagi bahari karena sur sana sur sini, sur sana sur sini, tuha sudah. Tapi kau lagi berjalan mun kada bemakrifat kasunyian sunyi mun kada beisi makrifat tah. Amun beisi makrifat seronganan tuh di kamar ya rami karena ada kawan, ada yang menghibur, ada yang menemani. Tapi mun kada beisi makrifat iya nang nelepon asik kesini bongol ya. Aku aja nukarakan kawan rokok asal minta kawan nih. Kenapa? Inya kesunyian, inya kada beisi makrifat. Apalagi mereka-mereka yang kadang-kadang mencoba menelaah dan mengevaluasi hati mereka sampai di mana cinta berkembang masuk mereka kamar. Adakah istilah kesunyian? Ada kada? Quran, zikir, salawat, bila hadir di dalam hati asa kesunyian, asa kehilangan kawan, dia pun meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Berarti belum sempurna makrifat di dalam hati. Kalau memang sempurna makrifat di dalam hati, kada ada istilah sunyi, rami terus. Ujar orang bahari, bila Allah lawan Rasulullah, Rasulullah lawan Allah, rami, nyaman, tenang, damai. Kenapa? Kada tumbur. Nyenang banyak nih nang tumbur. Rumah tah bila dilewati oleh kendaraan, mobil, apalagi pulang nang knalpot bilang nyaring benar, kada karuan guring. Amunnya sudah rumah atau jalan buntu, kada nang lewat guring nyaman. Amun nang kita cengangi berduduaan nang ini aja berduduaan. Kini ranai mun di rumah tuh ribuan orangnya acamo, ada nang mengusaha seulas tilam, ada nang mahambur kursi. Semua itu bila hati ini hanya berdua, ringan, tenang, sunyi itu rami mentumbur nih nang mau.
Kau tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak. Kawa. Syed Amin Qutbi menjelang azal sampai 12 tahun kadang-kadang kada keluar lagi dah. Orang-orang soleh kayak itu tak, dia ada nang ke gunung aja makan-makan kada-kadanya kada perlu makan. Ubuhannya tuh ini sudah kawa menjawab hidup lapar tuh ada masalah. Ini kawa ada kita ini menjawab lapar lawan makan. Ada bubuhannya menjawab lapar lawan pandangan. Jarinya lapar tuh kada masalah, bahkan di lapar tuh kami temukan diri kami hamba. Tuh bubuhannya, ada bubuhan kita nih lapar bercari nasi. Nah itu pang. Jadi pang begamat menjalani hidup nih. Ada nang di hutan, ada nang di kamar, anak ibadat. Kenapa? Ini kada diulah-ulah, lagi asik. Rasulullah pun berkata, li waktun la yasa'uni illa rabbi. Beliau minta izin kepada semua sahabat beliau, aku ada waktu yang kada boleh diganggu-ganggu, aku sama Tuhanku. Nah itu. Nah jadi satu tadi rasa-rasa akan Tuhan nena melayani banerlon seorang. Di mana bukti Tuhan melayani? Rasulullah melayani. Tuh bukti. Nya kada encangan bebukti. Jaka bahasa Banjar beikong. Kalau Tuhan mustahil beikong. Nah buktinya Tuhan melayani, Rasulullah melayani. Makan disuapi, minum diminumi. Ayo. Di tangannya nak menyuap kemuntung, maulah kada orang menyuapi. Tangan meminum banyak, maulah kada orang nang meminumi. Tangan memuruk baju, maulah kada orang nang membajui. Ini tangan asalnya apa? Ini batis asalnya apa? Orang nang melayani. Siang malam asal ingat, oh ini perhatian orang nih, ya nang kemuntung nih, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hati ini pun, ya Allah tambahi lagi nurmu ini untuk ditambah kebesaran, keagungan, layanan, semua tambahi ya Allah. Hamba melihatmu di sini, hamba merasakan kehadiranmu di sini. Semakin kau gerakkan tangan, semakin ulun tahu siapa engkau. Semakin kau gerakkan kaki, semakin tahu ulun siapa engkau. Karena mun beranai tangan nih kadeka kadepinan dulun, tambahi ya Allah rahmat. Tambahi, tambah begarak tangan, tambah begarak, tambah melihat kebesaran, keagungan, maka kita pun akan melihat kebesaran dan keagungan Allah. Maka nur Nabi Muhammad ini selalu memutar, menyiarkan pelem tentang pelem Allah subhanahu. Maka kita minta ya Allah, anu betampai lagi pian betampai, tambahi lagi Nur Muhammad, tambahi lagi rahmat, tambahi bahasa Banjarnya betampai. Semakin betampai, semakin kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Ini salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, amunnya Nabi sudah melayani segala-galanya, mudahan dan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau bahasa ingat, sadar, dilayani orang nih. Maka jikalau tiada kuasa engkau atasin demikian itu, pada sekalian waktumu 24 jam ngerawak begawi ke toko, ke kantor, ke perumahan, maka lazimkan olehmu bahwa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di dalamnya munajat dengan Tuhanmu. Cari barang waktu, duduk di sejadah, mungut atau baca salawat. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Tambahi, lihatakan lawan ulun pian menambahi kebesaran pian lawan nur Nabi Muhammad tu, lihatakan, tontonakan lawan ulun, tontonakan, lihatakan. Jadi bergerak tangan kita menonton, berduduk kita menonton, berjalan menonton, berabah menonton, orang menonton terus. Cari. Nah cuma modal sebuting, jangan pernah maanggapi tersinggung atau maanggap lawan kelakuan Tuhan. Tuhan punya alasan walaupun kita kada tahu apa alasan. Lalu nyaman memuji Tuhan, amun sudah maanggapi lawan Tuhan kada mesra lagi beribadat. Ya nang satu matembah auzubillah sadaqallah. Kada mengaji lagi. Dan sayyidmu, yakni engkau ingat akan Allah itu Tuhanmu dan engkau pikirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap waktu siang dan malam seolah-olah ia hadir padamu.
cari barang waktu biar nang 1,5 jam duduk bujur juga siang begawi tapi malam guring lawan bini kan gitu ya lah siang no kujuk malam kan kekasih biar betumpang batis ya lah mbah tuntung begawi tah mau lah begawi terus mau nah kekasih kita nih Allah Rasulullah coba cari waktu nang lawan kekasih ini nah jangan orok gawi situ gawi sini lawan ayang itu berkumpul nah, biar berkumpulnya itu betumpang batis ada apa asal terkumpul setumat barang 1/2 jam barang dan engkau pikirkan tadilah dan seolah-olah ia taulanmu yang memeliharakan akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu. Mudahan tumbuh cinta di hati kita, mudahan kita mencoba belajar memahami gawian Tuhan. Orang-orang yang belum lagi diberi Tuhan keberhasilan, pandanglah pasti ada hikmatnya. Orang-orang yang hidup miskin, duit kada tapi ada, begawi kada tapi kekeruan, tetap pandang Allah Ta'ala itu pasti ada hikmat dan rahasianya. Jangan pernah menilai, menganggap Tuhan itu jahat. Berikan terus pujian kepada Allah, berikan terus sanjungan kepada Allah. Sesungguhnya memang kenyataannya kayak itu. Agar hati ini jangan ada muar, jangan ada benci lawan Allah, insya Allah akan tumbuh cinta di hati kita. Kayak ini aja nah, kita mencari ridha Allah dalam hidup sekarang. Yakin kita dapat ridha Allah, satu aja jawabannya, kita ridha lawan Allah. Terus ngalih. Jadi kita nih mencari asal Allah ridha. Sugih kah miskin kah kada bapak, dipuji kah dihina kah kada bapak, berduit kah kada kah kada bapak, aku asal Allah ridha. Sekarang mana tahu kita Allah tuh ridha lawan kita atau kada? Cirinya kita ridha, kita mengerti. Jadi bila kita tuh kada menganggapi gawian Tuhan, kawa mengerti, kawa memahami, kawa berhusnudzon, tanda kita sudah ketemu ridha Allah. Selesai. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi, nas'aluka ridhaka wal apalagi sudah. Mudahan yang penting nyan bahwalon Tuhan buliknya pokoli Tuhan nih kamu bahwalon Tuhan. Dan segala perbuatanmu, padahal ia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam, dan engkau pikirkan di dalam hatimu dan sunyikan akan hatimu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala di jam khusus itu. Biar 1/2 jam, biar nang sejam, karena bapak pokos bapak panderan lon ayang ya, ada nang lain jaka istilah tuh telepon gini mati lagi lon ayang bapender kena dulu lagi lon ayang bawa mesraan, lagi lon ayang lagi bawa pujian. Ialah bahasanya nih bahasanya. Dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya, jangan, ini jam-jam ayang. Dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu, gawian kadusah jua, dan pada segala ibadatmu, pokoknya nanti dipikirkan kada ada sagan kepentingan diri, pokoknya nih hendak menghimungi ayang. Kayak apa hendak menggembirakan ayang, kenapa kayak apa cara menyenangkan ayang. Caranya satu aja, senangilah perbuatan ayang, itulah yang membuat ayangmu senang kepadamu. Senangi, ridhoi, terima, walaupun harus belajar merangkak, berhusnudzon, belajar mengerti dengan susah payah. Apa yang membuat kekasihmu senang, apa yang bikin kekasihmu senang, satu aja, senangi apa yang dikerjakan kekasihmu, maka kekasihmu akan senang. Bujur. Mun Tuhan menjulung kita sesuatu, kita senang menerima, mas senang bana Allah. Sama ya kita lawan kawan, kita julung lawan kawan ini inya senang menerima. Kita kehimungannya, benda kita dihargai, diterima. Amunnya kita menjulung sesuatu inya kada menghargai, kada menerima, sangkal hati kita. Apalagi sudah uyuh-uyuh menukarakan ke Mekah, ke Madinah, batu kada dalaluinya menghargai, malah lagi murah nih ini jar. Inya melihat bendanya, kada melihat perjuangannya. Allah telah memberikan kepada kita beberapa nikmat kecil, tapi beberapa tentara Tuhan yang turun, kita terima dengan senang, kita terima dengan ridha. Kayak apa?
Apalagi pulang hatan dalam penolakan kita paham pulang bahwa Tuhan nih kadang mengabulkan itu hak maksud Tuhan, hikmat Tuhan agar kita jangan ketujuh lawan yang dipinta, ketujuh lawan inya aja gitu nah, ketujuh lawan inya aja. Kan sudah jua ulun contohakan. Ya Allah. Sudah dah contoh tuh sampai kadiingat juga lagi terlalu. Ijaku tuh ikam tuh mencariakan lawan binian kawan ikam kawan sejati tolong pang cariakan aku nah bini aku anak kawin jadi jar kawan ikam binian dah dari serawanan jadi kamu buah itulah bakawan mulai lagi anum kita bakawan salatang serontong pas udah anak kawin kada mau cariakan kada tuh panggilnya kada jeli kenapa nya kada hakun dalam kada hakunnya itu ada apa ternyata dalam penolakan ada cinta inya jadi kada hakun mencariakan inya nah hendak dicintai inya nah hendak disayangi. Ketika datang ke Allah, ya Allah ulun minta sugih, ulun minta anu pangkat, ulun minta jabatan, dah ya Tuhan. Ulun minta sehat, dah. Harusnya berpikir, kenapa Tuhan kada memberi, kada mengabulkan? Ada apa? Oh ternyata Tuhan kada hakun, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Tuhan kada hakun karena Tuhan jujur hari itu berkata, aku cinta kamu dan aku menginginkan kamu cinta aku. Jangan yang lain daripada aku. Cuma kita kada jeli. Nah inilah yang disebut dengan hikmat. Pasti balani ada hikmatnya, pasti balani ada kebaikan. Apa kebaikan bala? Apa rahasia bala? Ulama telah sepakat memutuskan rahasia bala al-mahabbah. Siapa yang kada hakun dicinta? Siapa yang kada hakun disayang? Bala itu punya kebaikan, bala itu punya rahasia, bala itu punya rahmat. Bentuknya apa? Sirrul bala, hikmatul bala. Kata ulama al-mahabbah minallah. Allah mau dicinta, Allah mau dipilih. Bahasa Banjar, kenapa gerangnya Tuhan memilih nang lain undan ini kada masuk kriteria kah? Jadi sampai nyawa memilih nang lain padahal undan nang menyurung akan nang ini nah harusnya nang menyurung akan nyawa cintai kenapa nang disurung akan kada tapi bungas nang menyurung akan ini nang lebih bungas gitu Tuhan. Kenapa nyawa meninggalkan unda? Tunang jadi Tuhan dak ya Tuhan dak kada kutemukan cinta kata Rabi'ah saat Tuhanku berkata tidak, kurasakan cinta Tuhan kepadaku saat hajatku kada kabul. Allah dia orang yang ngerti cinta, dia orang yang tenggelam dalam cinta, dia orang yang memahami arti cinta. Rabi'atul Adawiyah. Mudahan Allah beri walau cercah cinta sekecil apapun kita terima. Maka hendaklah engkau jadikan Allah seolah-olah ia melihat akan dikau supaya engkau jadi takut akan dia dan ta'zim akan dia. Kalau Allah selalu menemani Rasulullah dihiga terus maulah dibawa ke diskotek. Rasulullah kan bawa ke diskotek bapak nah kamu orang bahari mim kepala ha dagu han nih bahu nih nah hapuang pusat nih mim nang kedua nah lintuhut lon batis dal awak kita ini rakamnya Muhammad. Jangan dibawa ke mana-mana jangan dibawa ke diskotek. Nabi bejoget bungolnya mang Nabi dibawa bejoget siannya tuan guru jadi bawa bedangdut merisupan. Jangan ditakzim, diagungkan, dimuliakan. Inilah dinamai martabat ihsan yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus anta'buda rabbaka ka'annaka tarahu. Ulama muhaddisin berkata, sembahlah Allah, dekatilah Allah sepertinya kau melihat Allah. Kenapa sepertinya? Karena yang kau lihat mazhar Allah. Sembahlah Allah, dekatilah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kenapa seakan-akan? Li'annaka tara nurahu, karena engkau yang kau lihat nurnya Allah, bukan Allah. Lalu ka'annaka tarahu, sepertinya
Ini dalil barang siapa memuji Nabi sama memuji Allah. Barang siapa memandang Nabi sama memandang Allah. Barang siapa mengagungkan Nabi sama mengagungkan Allah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah li'annaka tara nurahu. Insyaallah minggu akan datang kita coba. Yang penting banyak-banyak minta ampun, cari waktu yang setengah jam nggak Tuhan ampuni ulun, jauh lawan pian, banyak beparak lawan pian kada mengerti pulang betangsa iya, memaksa iya, meminta-minta lawan tangsa lawan paksa. Ampuni kami ya Allah, harusnya kami belajar ngerti, lawan pian belajar baik, lawan pian belajar memahami, lawan pian ampuni kami ya Allah, ampuni. Itulah pendaran kita kepada Allah, dan terus puji Allah, minta ampun, minta ridha. Mudahan kita selalu dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala.